Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku ya di sini. Jadi hari ini saya sudah selesai kegiatan saya mah ya. Masa kerja saya itu udah selesai, beresin kamar majikan ya sudah, ngepel ya sudah, ngelap-ngelap ya sudah ya. Jadi saya sekarang lagi duduk manis ini di toilet. Yang penting saya bisa bikin video. Pokoknya mah di toilet oke tenang naonnya. Jadi di sini saya mau ngoceh dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang mau keluar negeri atau mau areka Malaysia kayak areka Hong Kong kayak areka Brunei kayak areka Taiwan kayak areka Singapura kayak ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi begini ya, ceritanya ini sebenarnya bukan teman saya, jadi ini temannya teman saya kayak gitu ya, tapi saya pun pernah ketemu gitu sama dia. Dan maaf banget ya, ini dia itu kebetulan ex Taiwan dan sekarang dia itu kerja di Hong Kong. Saya tidak tahu ex Taiwannya berapa lama, saya pun nggak tahu ya. Nah ceritanya teh ya, ngobrol-ngobrol, setiap ngobrol-ngobrol dia selalu Taiwan Taiwan, jadi selalu bawa-bawa ketika dia kerja di Taiwan. Itu oke, nggak masalah, untuk sebagai sharing itu nggak masalah ya. Tetapi ya ini catatan, sebagai catatan saja, bahwa walaupun Hong Kong Taiwan itu adalah dulunya sama-sama RRC, Republik Rakyat Cina, tetap saja catatan ya, tidak semua orang Cina itu bisa bahasa Kantonis, tidak semua orang Cina itu bisa bahasa Mandarin, tidak semua orang Cina itu bisa bahasa Inggris, tidak semua orang Cina itu bisa bahasa Hokkien juga ya. Jadi nggak semuanya ya teman-teman. Nah seperti saya saja, pertama kali saya dapat job di sini di Hong Kong itu majikan saya bisa bahasa Inggris, anak-anaknya pun bisa bahasa Inggris karena juga anak, dan kebetulan di sana pun ada co-helpernya atau ada pembantu yang lainnya, yaitu orang Filipina. Jadi mau nggak mau ya kita harus berbahasa Inggris, dan kebetulan majikan saya itu menerapkan harus berbicara bahasa Inggris, tidak boleh bahasa Kantonis. Tetapi ketika saya berbicara dengan orang lokal Hong Kong lainnya, ada yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi mau nggak mau saya harus berbahasa Kantonis dan harus belajar berbahasa Kantonis ya. Nah terus saya jaga lagi orang tua dua ya, dan di sana juga nggak bisa bahasa Inggris orang tua yang saya jaga itu, dan otomatis saya harus more learn how to speak Kantonis, gimana harus berbicara Kantonis ya. Nah ketika saya pindah lagi sekarang ke majikan yang lain lagi, itu juga majikan ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Kantonis, itu lebih enak lah ya. Jadi ketika saya nggak bisa bahasa Kantonis, saya bisa menerapkan pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Dan ketika saya pindah ke sini, walaupun ini jaga anak saya, kedua majikan saya ya, maksudnya om bos dan mbak bos itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini speaking Cantonese itu more than speaking English. Jadi speaking Englishnya itu less ya, sedikit, bahkan nggak ngerti gitu. Kadang mereka tuh nggak ngerti gitu ya, walaupun itu yang simple. Nah, jadi seperti itu ya. Nah si teman ini yang temannya teman saya ini selalu Taiwan gini. Nah setiap sama teman saya tuh dikasih tahu, dia tuh selalu kan di Taiwan gini, selalu dia tuh merasa aku ini X loh kayak gitu, aku ini X loh. Sebenarnya sih kalau saya pikir X itu apa sih gitu, bagi saya itu nggak ada istimewanya X itu ya, karena menurut saya itu X, walaupun X dan tidak X ya sama saja gitu, yang terpenting ininya jalan. Jadi kalau misalnya saya mah sama aja, X itu cuman kata oh saya itu pernah gitu, pernah, ataupun X itu mantan lah kayak gitu ya, bekas lah kalau bahasa yang kasarnya. Oh saya tuh pernah loh kerja di sini gitu. Tapi ingat, itu tidak semua negara sama. Tetap saja ketika lo lo masuk ke negara yang lain, itu semua aturan akan berbeda, bahkan mungkin bahasa pun akan berbeda. Dan kebetulan majikan dia itu tidak bisa berbahasa Mandarin, jadi harus Kantonis. Kita udah berusaha untuk memberitahu, kita udah berusaha untuk memberi masukan seperti ini, tapi dia selalu kayak yang menyepelekan, hingga akhirnya karena mungkin saking menyepelekannya masukan dari kita, akhirnya dia ditegur sama majikannya. Akhirnya dibilangin, kamu itu segala-gala nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nangis dianya, nangis ke teman saya. Terus teman saya ngomong ke saya,
Terus saya bilang begini, makanya kalau dikasih tahu itu jangan ngeyel, karena Hong Kong dan Taiwan itu sudah berbeda negara dan juga berbeda aturan, nggak sama walaupun itu sama-sama Cina. Bahasa pun nggak semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Kita harus belajar Kantonis. Jadi apa ya, menurut aku apa sih harus dibanggain dari saya X, saya X, saya X. Tetap saja kita pergi kemanapun kita harus belajar lagi. Jangankan kita pindah negara kayak gitu, pindah majikan aja, dari majikan ini ke majikan ini tetap aja harus belajar lagi. Sama kayak saya pindah dari majikan sini begini aturannya, pindah ke majikan ini udah beda lagi aturannya, apalagi ini pindah negara kayak gitu ya. Jadi nggak usah bawa-bawa nama X-nya lah ya, kayak itu saya udah X ini dari sini, rendah hati lah, gimana lah kalau dikasih tahu ya diikutin gitu ya. Maksudnya bukan kita ini sok tahu udah di sini lama apa gimana, karena kan yang kalau saya mah mikirnya negara aja udah beda berarti aturan beda, majikannya aja udah beda berarti pasti akan ada lagi perbedaan kayak gitu. Jadi nggak usah kita bawa-bawa saya dulu pernah di sini, belajar lah kayak gitu ya, biar kamu juga enak lagi gitu, biar gak dapat teguran dari majikan kayak gitu. Udah dapat teguran kan nangis, minta tolong gimana nih, takut di interminate kayak gitu, kayak gini. Karena kan sekarang kalau di Hong Kong 1 kali interminate oke, masih bisa ditolongin, 2 kali interminate nggak bisa, harus pulang dulu gitu. Susah lah kayak gitu ya, kecuali mungkin kalau agennya yang bisa inilah, yang bisa bantuin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini catatannya, kemanapun kalian pergi, walaupun kalian X, katakanlah sudah pernah bekerja di negara manapun, tetaplah kalian rendah hati ketika ada orang yang ngasih tahu, tetap oke lah belajar kayak gitu. Apa susahnya belajar? Saya juga di sini walaupun sudah lama, tetap aja kalau saya nggak ngerti saya belajar, walaupun itu dari orang yang mungkin dia masih baru gitu. Saya juga belajar, nggak masalah. Belajar itu dari siapa saja gitu ya. Jadi jangan merasa kita udah X terus nggak mau gitu ya belajar lagi. X itu apa sih lah gitu menurut saya, cuman ya pernah lah gitu, pernah punya pengalaman, cuman mungkin perbedaannya yang belum pernah keluar negeri dengan yang pernah keluar negeri mungkin ada sedikit perbedaannya, mungkin dari segi kreatif kayak gitu mungkin ya, tapi tidak semua sih ya. Kadang orang yang belum keluar negeri aja kalau udah kreatif kerja ya kreatif kerja aja ya kayak gitu ya. Kadang yang udah banyak keluar negeri aja kadang masih ada yang gugup gagap gigip kayak gini ya. Jadi tidak, sebenarnya sih enggak menjamin X itu ya, tergantung ke orangnya masing-masing. Jadi sekali lagi buat saya ya, buat dari saya ya, buat teman-teman yang mau keluar negeri kemanapun itu kalian tujuan, tetap saja jangan membawa kalian itu sudah X kayak gitu. Tetap aja kalau misalnya kalian ada yang ngajarin, selama itu baik buat pekerjaan kalian, belajar kayak gitu ya, nggak usah merasa X kayak gitu ya. Dan aku terima kasih ya, mudah-mudahan kita semuanya lancar-lancar kerja, sehat, dan tercapai apa menjadi cita-cita kita semuanya. Semangat pahlawan devisa, semangat ya, yuk, bye bye. Waalaikumsalam, assalamualaikum.